seharusnya manusia hidup tanpa aturan. Tentunya, setiap manusia akan bertindak sesuai dengan keinginannya tanpa batasan dan pedoman. Akibatnya, kehidupan manusia akan tidak teratur dan penuh dengan kekacauan. Dari gambaran tadi, kita tentunya memahami bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai arti hukum sebagai dasar dari seluruh sistem hukum yang ada. Istilah hukum dalam bahasa Latin disebut dengan ius, yang berasal dari kata iuber, yang berarti mengatur dan memerintah atau hukum. Kata mengatur dan memerintah bersumber pada kekuasaan negara atau pemerintahan. Istilah hukum atau ius erat kaitannya dengan tujuan hukum, yaitu keadilan atau iustitia. Secara umum, hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat. Aturan ini harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum tersebut. Kenapa sih? Dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, selalu ada hukum. Teman-teman, sejatinya semenjak lahir manusia sudah terikat oleh hukum. Suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat secara alamiah akan menciptakan hukum untuk mengatur interaksi dan tatanan sosial. Teman-teman, hukum itu memiliki tujuan. Secara garis besar tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menciptakan keadilan. Yang kedua, kepastian hukum, dan yang ketiga adalah kemanfaatan hukum bagi masyarakatnya sendiri. Ketika individu melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan, hukum dapat bertindak sesuai dengan wewenangnya. Tujuan utamanya untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta mengantisipasi kekacauan di lingkungannya tersebut. Saya akan menjelaskan tujuan hukum menurut para ahli. Pertama, ada Aristoteles. Aristoteles mengungkapkan tujuan hukum adalah guna mencapai keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang menjadi haknya. Teori ini dikenal dengan teori etis. Teori etis sendiri membagi keadilan menjadi 2 bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan komunikatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang jatahnya diberikan sesuai dengan jasa seseorang. Contoh, seorang pegawai yang berprestasi dan berdedikasi tinggi akan menerima kenaikan pangkat atau gaji yang lebih besar dibandingkan rekan kerja lainnya. Jadi, keadilan ini menekankan bahwa besar jasa yang dilakukan setara dengan keadilan yang akan didapat. Kedua, ada keadilan komunikatif. Keadilan yang diberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa menghitung jasa atau prestasinya. Contoh, kamu membayar harga yang sama untuk 1 kilo beras di pasar. Entah itu kamu CO ataupun cleaning service. Artinya, keadilan komunikatif ini menekankan bahwa hukum memberikan keadilan tanpa memandang status kamu. Kedua, ada Immanuel Kant. Immanuel Kant mengatakan bahwa tujuan hukum adalah pelindung hak asasi manusia, juga pelindung kebebasan warga negara. Sederhananya, tujuan hukum menciptakan ruang main yang adil. Ia memastikan kebebasan satu orang dapat hidup berdampingan dengan kebebasan orang lain. Ketiga, ada Jeremy Bentham. Jeremy Bentham adalah seorang penganut aliran utilitarianisme. Bentham berpandangan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk hal yang berfaedah. Menurut aliran utilitarianisme, tujuan hukum adalah menjamin sebuah kebahagiaan. Pernah dengar kalimat "the greatest happiness of the greatest number"? Artinya, adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya untuk sebanyak-banyaknya orang. Jadi, hukum yang baik adalah hukum yang ketika diterapkan meningkatkan jumlah total kebahagiaan dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi. Fungsi hukum yang pertama adalah sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberikan pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis, bisa menjadi penjatuhan nyata dan takut berbuat yang dapat disebut kekekangan. Yang ketiga, hukum sebagai penggerak pembangunan, yang artinya daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Fungsi hukum menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan fungsi hukum menurut Sunarti Hartono. Beliau menyebutkan ada 4 fungsi hukum dalam pembangunan. Yang pertama,
Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan. Yang kedua, hukum sebagai sarana pembangunan. Yang ketiga, hukum sebagai sarana penegak keadilan. Yang keempat, hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Beliau juga menerangkan fungsi hukum pada masyarakat Indonesia yang sedang mengalami masa transisi, di mana hukum dapat difungsikan sebagai penunjang penyelesaian masa transisi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan fungsi hukum dan tujuan hukum. Nah, kalau tujuan hukum itu berfokus pada hasil akhir atau cita-cita ideal, sedangkan fungsi hukum berfokus pada cara hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada sifat tujuan hukum. Sifatnya filosofi, dan normatif. Sedangkan fungsi hukum sifatnya operasional dan praktis. Nah, kalau dicontoh, tujuan hukum menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan pada masyarakat. Sedangkan tujuan hukum menegakkan ketertiban, menegakkan hukum, dan sarana pembangunan dan pendidikan masyarakat.